Sejarah Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko merupakan salah satu candi populer yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Candi ini terletak di Desa Dawing dan Desa Sambireja. Letaknya ada di 19 km sebelah timur dari kota Yogyakarta dan 3 km sebelah selatan dari Candi Prambanan. Candi Ratu Boko merupakan jenis candi dengan corak Hindu dan memiliki letak yang tidak jauh dengan candi-candi Hindu lainnya seperti Candi Palosan, Candi Sewu, Candi Kalasan, Candi Sambisari dan candi lainnya. Candi Ratu Boko juga terletak di atas puncak bukit dengan tinggi sekitar 200 meter. Candi ini memiliki peran yang cukup penting dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Meskipun bernama Candi Ratu Boko, situs ini sebenarnya tidak dapat disebut sebagai candi utuh karena merupakan reruntuhan sebuah istana atau keraton. Oleh sebab itu, Candi Ratu Boko kadang juga dikenal sebagai Keraton Ratu Boko. Penemuan dari sejarah Candi Ratu Boko ini dimulai oleh orang Belanda bernama H.J. de Graaf. Beliau pada saat itu sekitar abad ke-17. Mendapat informasi dari orang-orang Eropa yang berkunjung ke Jawa bahwa ada peninggalan sejarah yang menarik di Bokoharjo. Mereka mengatakan bahwa ada reruntuhan keraton atau istana yang terletak di Bokoharjo tersebut. Nama Candi Ratu Boko diambil dari nama seorang Raja Mataram bernama Ratu Boko. Candi ini diyakini merupakan reruntuhan istana atau keraton Ratu Boko. Raja Ratu Boko ini diyakini pula sebagai ayah dari Roro Jonggrang yang kita kenal dalam legenda populer Roro Jonggrang. Bila kita melihat sejarah Mataram kuno pada abad ke-8, Ratu Boko telah dipergunakan oleh dinasti Shailendra jauh sebelum Raja Samaratungga yang merupakan pendiri Borobudur, dan Rakai Pikatan yang membangun Prambanan. Keturunan dinasti Shailendra yang telah memakai Ratu Boko saat itu adalah Rakai Panangkaran. Meski begitu, ada kisah lain yang cukup terkenal yakni kisah Prabu Boko yang menerangkan bahwa reruntuhan bangunan keraton ini telah ada saat masuknya agama Hindu ke tanah Jawa. Kisah ini cukup populer di kalangan cerita rakyat kuno Jawa. Sejarah Ratu Boko berdasarkan prasasti. Sumber lainnya yang menerangkan tentang sejarah Candi Ratu Boko adalah prasasti Abhayagiri Wihara tahun 792. Prasasti ini ditemukan di lokasi Candi Ratu Boko. Dalam prasasti Abhayagiri Wihara ini disebutkan bahwa ada seorang tokoh bernama Tejah Purnapane Panamkarana atau dikenal sebagai Raja Panangkaran dan bangunan wihara di atas bukit yang bernama Abhyagiri Wihara. Abhyagiri Wihara sendiri memiliki arti biara di bukit yang bebas dari bahaya. Dikasisahkan bahwa Raja Rakai Panangkaran mengundurkan diri sebagai raja pada saat itu untuk mencari ketenangan batin dan memfokuskan diri pada masalah keagamaan. Salah satu caranya adalah dengan membangun wihara yang dinamakan Abhayagiri Wihara di tahun 792. Diketahui bahwa Rakai Panangkaran beragama Buddha dan wihara tersebut digunakan sebagai tempat ibadah agama Buddha. Dapat dilihat pula warisan corak Buddha di Candi Ratu Boko dengan adanya Arca Dhyani Buddha. Meski begitu, terdapat pula corak agama Hindi di Candi Ratu Boko seperti Arca Durga, Ganesha dan Yoni. Arsitektur Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko ini berada di suatu kawasan dengan luas 250.000 meter persegi.
Sebagaimana disebutkan di atas, Candi Ratu Boko terletak di atas puncak bukit dengan ketinggian 300 meter. Candi atau Istana Ratu Boko ini memiliki cukup banyak bagian bangunan. Namun saat ini kawasan tersebut hanya berupa reruntuhan dengan sisa beberapa bekas reruntuhan bangunan keraton atau istana. Berikut adalah bagian-bagian dari arsitektur Candi Ratu Boko. Pertama, gerbang utama Candi Ratu Boko. Gerbang utama candi ini terletak di bagian barat situs percandian. Ada dua jenis gerbang atau pintu masuk candi, yakni gerbang luar dan gerbang dalam. Gerbang luar memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan gerbang dalam yang diduga adalah gerbang utama Candi Ratu Boko. Terdapat pula gapura luar yang disusun oleh 3 buah gapura paduraksa. Sedangkan di bagian dalam candi terdapat gapura utama yang memiliki 5 buah gapura paduraksa. Pada gapura utama terdapat tulisan Panapwara, yang merujuk pada sosok Rakai Panapwara yang merupakan keturunan dari Raja Rakai Panangkaran. Jika dilihat dari sejarahnya, Rakai Panangkaran merupakan salah satu penguasa keraton Ratu Boko pada masa silam. Kedua, Candi Batu Kapur, Candi Pembakaran, dan Sumur Suci. Ada beberapa candi yang berada satu lokasi dengan kompleks keraton Ratu Boko. Salah satunya adalah Candi Batu Kapur atau Candi Batu Putih yang terletak di bagian timur laut situs ini. Candi ini dinamakan Candi Batu Kapur karena memiliki pondasi dari batu kapur. Sejarawan berpendapat jika bagian atas candi ini terbuat dari material kayu yang mudah hancur sehingga tidak bersisa saat ini. Selain itu, ada juga Candi Pembakaran dan Sumur Suci pada situs kompleks Keraton Ratu Boko. Candi Pembakaran adalah bangunan yang terletak di bagian depan situs ini sehingga candi inilah yang akan pertama kali dilihat saat memasuki gerbang utama. Candi Pembakaran terbangun dari bahan batu andesit dengan luas 22,6 x 22,33 x 3,82 meter. Dinamai demikian karena terdapat bekas pembakaran di dalam candi ini. Pada area juga bisa ditemukan sebuah sumur suci berukuran 2,3 x 1,8 meter. Jika musim kering, kedalaman air di sumur ini bisa mencapai 2 meter. Dikisahkan dalam sejarah Ratu Boko, masyarakat menggunakan air suci dalam sumur ini untuk upacara keagamaan yang berlangsung di Candi Pembakaran. Air yang ada pada sumur ini dipercaya membawa keberuntungan bagi siapa saja yang menggunakannya. Biasanya para pemeluk agama Hindu menggunakan air dari sumur ini untuk membersihkan diri pada perayaan Tawur Agung untuk menyucikan diri. Ketiga, Paseban. Area ini terdiri dari 2 batur yakni Paseban Timur dan Paseban Barat. Kedua paseban ini didirikan saling berhadapan satu sama lain. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa fungsi dari paseban ini. Nama Paseban sendiri berdasarkan sebuah analogi istana merupakan sebuah ruang tunggu bagi siapa saja yang hendak bertemu atau menghadap raja. Selain itu, ditemukan juga area seperti kolam dan goa pada kompleks Keraton Ratu Boko. Sayangnya sampai saat ini belum ada bukti sejarah yang akurat untuk bisa mendeskripsikan terkait dengan fungsi utama dari Keraton Ratu Boko ini sendiri. Berdasarkan pada beberapa penemuan, bentuk dan lokasi candi diduga bahwa ini merupakan sebuah istana kerajaan Mataram kuno.
Diyakini pula bahwa di kawasan ini merupakan pusat pemerintahan dari Kerajaan Mataram kuno berada.